Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Taqwa 02 kelas 6 yang Bapak banggakan, hari ini kita masuk pada pembahasan baru, yaitu tentang pinjam meminjam. Nanti dibuka bukunya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini sebagai manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Di rumah, bareng dengan keluarga. Di sekolah, bersama-sama dengan guru, dengan staf, dengan teman-teman kalian juga. Di lingkungan juga sama. Kalian bermain dengan kawan-kawan kalian. Kalian semua pasti butuh dengan orang lain, butuh pertolongan. Di antaranya adalah kita butuh pertolongan untuk pinjam meminjam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa ta'awanu, saling tolong-menolonglah kalian semua, 'alal birri, atas kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wa la ta'awanu, dan jangan saling tolong-menolong, bil itsmi, yang di dalamnya ada dosa, wal udwan, dan permusuhan. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita agar kita bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu dengan kawan, dengan saudara, juga dengan keluarga. Salah satu bentuk tolong-menolong adalah pinjam meminjam. Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut ariyah. Ariyah ini sebagai bentuk tolong menolong, atau pinjam meminjam ini adalah sebagai bentuk tolong menolong. Apa itu pengertian pinjam meminjam? Peminjam meminjam adalah meminjamkan barang kepada orang lain untuk digunakan atau diambil manfaatnya, yang barang ini akan dikembalikan lagi dalam kondisi masih utuh pada waktu yang sudah ditentukan dan tidak usah membayar. Contoh misalnya, di saat kalian pelajaran fikih, tiba-tiba kelupaan, tidak bawa buku paketnya. Mau tidak mau kalian butuh pertolongan untuk meminjam buku fikih paket tersebut ke kelas lain. Nah, datanglah kalian ke kelas lain, saya minjem buku paket fikih, ya nih dipinjemin tuh buku fikihnya. Untuk diambil manfaatnya. Manfaatnya untuk apa? Untuk belajar. Kemudian nanti kalau udah selesai dikembalikan lagi di saat akan dipakai atau di saat setelah selesai dipakai, dan gak usah membayar karena ini sebagai bentuk tolong menolong. Makanya pinjam meminjam itu karena ada unsur tolong menolong, hukumnya sunnah. Apabila kita meminjamkan barang, maka kita mendapatkan pahala, yaitu meminjamkan barang berupa menolong tadi. Nah, hukum pinjam meminjam yang awalnya sunnah itu bisa berubah hukumnya menjadi wajib apabila orang yang meminjam itu sangat darurat membutuhkan pinjaman kita. Contoh, tetangga kita
di rumah sakit, dia mau dibawa ke rumah sakit, mendesak. Kemudian datang ke rumah kita meminjam kendaraan, apakah motor, apakah mobil. Karena kondisinya darurat harus segera dibawa ke rumah sakit, maka meminjamkan kendaraan itu hukumnya wajib. Dosa kita kalau kita tidak mau meminjamkan, karena posisinya darurat, sedang sakit. Yang ketiga, selain tadi sunnah kemudian wajib, yang ketiga adalah bisa haram. Meminjamkan barang bisa haram apabila kita tahu bahwa barang yang dipinjam ini akan digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Contoh, ada orang datang ke rumah, minjem golok dong, buat apa? Buat membunuh orang, membunuh temannya, membunuh saudaranya. Oh, jangan dipinjamkan, haram, nggak boleh. Karena dia akan digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, meminjamkan barang golok atau pisau ini hukumnya haram. Atau contoh lain, ada orang datang minjam duit dong, buat apa? Buat main judi, buat minum-minuman. Maka meminjamkan uang yang akan digunakan untuk bermain judi atau membeli minuman keras hukumnya haram. Jadi pinjam meminjam sebagai bentuk saling tolong menolong hukumnya awalnya sunnah, dapat pahala, tapi bisa wajib kalau terpaksa, bisa haram kalau digunakan untuk dosa dan maksiat. Selanjutnya, pinjam meminjam itu harus memenuhi rukun. Ada 4. 1, orang yang meminjamkan. Seperti tadi, pinjam buku paket, berarti ada yang meminjamkan buku paketnya. Yang kedua, orang yang meminjam atau peminjamnya. Yang ketiganya adalah barangnya, berarti buku tadi, buku paket. Yang keempat ada ijab qabul. Nah, peminjamnya ada, yang meminjamkannya ada, barang yang dipinjamkannya juga ada, baru kemudian ijab qabul. Saya pinjam ya, ya silahkan saya berikan pinjaman ini. Itu namanya ijab qabul. Nah, syarat barangnya harus bermanfaat. Seperti buku paket tadi, mau diambil kegunaannya, kemanfaatnya buat dibaca. Nah, syarat ijab qabulnya harus paham. Oh, saya mau minjem ya, iya nih bukunya, harus dimengerti kalimatnya. Dan ketika kita meminjam, kita mau minjem, kita nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa. Kalau maksa nggak boleh. Dan yang meminjamkan serta yang dipinjami orangnya harus balik, kemudian berakal sehat dan pintar. Nggak boleh anak kecil, anak TK, minjem dong motornya, dibawa kabur. Nah, itulah beberapa hal terkait dengan pinjam meminjam. Terakhir, karena pinjam meminjam ini adalah amalan sunnah, jadi kalau pengen dapat pahala harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas ya nggak dapat pahala. Kalau kita meminjamkannya karena ikhlas, karena Allah, maka yakin Allah akan memberikan pahala hari ini atau di dunia, nanti di akhirat juga Allah akan memberikan balasan yang lebih dibanding dengan balasan hari ini. Demikian anak-anakku sekalian terkait pinjam meminjam. Silahkan nanti buku paketnya dibuka, kemudian dibaca berulang-ulang. Setelah dibaca, lihat evaluasinya, kemudian kalian isi dari soal-soal yang sudah disiapkan di dalam buku paket. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.